Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan belajar mengenai cost of capital atau biaya modal. Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi perusahaan. Modal terdiri dari item-item yang ada di sisi kanan suatu neraca, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Sedangkan pengertian biaya modal itu sendiri adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang diminta, sedangkan bagi perusahaan atau dalam sisi perusahaan, required rate of return merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, bila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau diistilahkan dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Disebut juga dengan weighted average cost of capital. Biaya modal individual itu sendiri bisa terdiri dari biaya hutang, biaya saham preferen, biaya saham biasa, dan biaya saham biasa baru. Biaya hutang. Penggunaan utang sebagai modal menurunkan laba atau penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan utang dapat mengurangi pajak yang dibayar. Biaya modal dari penggunaan utang dihitung dengan cara atau dengan rumus KI sama dengan KD dikali 1 min T, di mana KI itu adalah biaya utang setelah pajak, KD adalah biaya utang sebelum pajak, dan T adalah tax rate atau tingkat pajak. Berikut merupakan contoh apabila suatu perusahaan tidak menggunakan hutang atau menggunakan modal sendiri. PT A menjalankan proyek senilai 100 juta, seluruhnya modal sendiri, tingkat pajaknya 15%. Nah, diketahui penjualannya 200 juta, HPP 100 juta, laba kotor didapatkan 100 juta. Jadi dari penjualan dikurangi HPP didapatkan laba kotor 100 juta. Dia diketahui biaya umum administrasi dan lain-lain 20 juta. Nah, laba sebelum bunga dan pajak adalah 80 juta. Dari laba kotor dikurangi biaya umum, administrasi, dan lain-lain. Kemudian bunga di sini 0 ya, karena perusahaan tidak menggunakan utang, seluruhnya adalah modal sendiri. Laba sebelum pajak 80 juta. Pajak diketahui 15%. Jadi 15% dari 80 juta adalah 12 juta. Maka laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan dari proyek tersebut adalah 68 juta. Berikut adalah contoh apabila perusahaan menggunakan utang sebagai modalnya. PT A menjalankan proyek senilai 100 juta, 50%-nya berasal dari utang bank dengan bunga 10%. Jadi modal dari proyek tersebut 50%-nya didanai oleh hutang dengan bunga 10% dan tingkat pajak 15%. Penjualan 200 juta, HPP 100 juta, diketahui laba kotornya 100 juta. Biaya umum, administrasi, dan lain-lain 20 juta. Maka laba sebelum bunga dan pajak 100 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 80 juta. Bunga 10%.
dari 50 juta, 5 juta. Laba sebelum pajak 80 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 75 juta. Pajak adalah 15%. 15% dari 75 juta adalah 11,25 juta. Maka didapatkan laba bersihnya 75 juta dikurangi 11,25 juta, hasilnya 63,75 juta. Dari dua contoh tadi diketahui bahwa dengan menggunakan utang, kita dapat menghemat pembayaran pajak sebesar 12 juta apabila tidak menggunakan hutang, dikurangi 11,25 juta adalah pajak apabila menggunakan hutang sebagai modal. Jadi ada penghematan pajak sebesar 750.000. Pajak mengurangi biaya utang. Biaya bunga atau biaya utang sebelum pajak 5 juta. Nah, ada penghematan pajak sebesar 750.000, maka biaya bunga sebenarnya atau biaya utang setelah pajak adalah 4.250.000. Jika dinyatakan dalam persentase, biaya utang sudah pajak itu sama dengan 4,25 juta dibagi 50 juta dikali 100% sama dengan 8,5%. KI atau biaya utang sesudah pajak apabila dihitung dengan rumus ya sama dengan KD dikali 1 min T, di mana KD-nya adalah 0,1 dikali 1 min 0,15. 0,15 ini adalah 15% dari tax rate-nya atau tingkat pajaknya. Hasilnya adalah 0,085 atau 8,5%. PT ABC mengajukan pinjaman ke Bank ABC dengan tingkat bunga per tahun adalah 10%. Tingkat pajak adalah 40%. Hitung besarnya biaya utang bank. Jawab, biaya utang setelah pajak adalah KI sama dengan KD dikali 1 min T. Sama dengan 0,1 dari 10% tadi dikali 1 min 0,4. 0,4 itu dari 40%. Hasilnya adalah 0,06 atau 6%. Sumber utang perusahaan bisa dari lembaga pembiayaan. Perusahaan harus membayar bunga pinjaman atau biaya utang, contohnya apabila berhutang ke bank. Kemudian menerbitkan surat pengakuan hutang atau obligasi. Cost of debt atau biaya hutang dengan menerbitkan obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan atau required of return. Biaya hutang obligasi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai cara mendapatkan modal, biaya modal dari obligasi adalah sama dengan YTM atau Yield to Maturity, yaitu tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli obligasi. Rumus dari biaya utang obligasi KB sama dengan INT ditambah MV dikurangi PV per N dibagi MV plus PV per 2. Nah, di mana INT ini adalah bunga tahunan. Nah, ini juga ada yang menyimpulkan hanya dengan I besar saja. MV adalah nilai nominal atau nilai jatuh tempo atau maturity value. Sedangkan PV adalah nilai pasar obligasi atau present value-nya. N adalah umur obligasi. Contoh, PT ABC memperoleh modal dengan menjual obligasi jatuh tempo 5 tahun bernilai nominal 10 juta. Dengan kupon rate tahunannya 10%. Jika obligasi tersebut terjual dengan harga 9.500.000, berapa biaya utang obligasi tersebut jika diketahui tingkat pajak penghasilan 15%? Jawab, KD sama dengan INT ditambah MV dikurangi PV dibagi N dibagi MV ditambah PV dibagi 2. Hasilnya seperti yang tercantum pada slide ya. 0,1128 sama dengan 11,28%. Sedangkan KI-nya sama dengan KD dikali 1 dikurangi tingkat pajaknya. Ya, sama dengan 0,1128 dikali 1 dikurangi 0,15 atau itu dari 15% ya, sama dengan 0,096 atau 9,6%. Ya, KI ini adalah biaya utang obligasi setelah pajak. Biaya saham preferen.
Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham karena merupakan bentuk kepemilikan atau saham, tapi dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap pada umumnya. Biaya saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen. Biaya saham preferen berupa dividen yang besarnya tetap. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan atau laba dikurangi pajak, sehingga biaya saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan atau dikurangi dengan pajak. Jadi ini sudah dihitung setelah pendapatan atau laba dikurangi pajak, jadi tidak perlu lagi menghitung KI-nya. Biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga neto saham preferen saat penjualan. Rumusnya KP sama dengan DP dibagi PN, di mana KP adalah biaya saham preferen, DP adalah dividen saham preferen tahunan, PN adalah harga saham preferen saat penjualan. Nah, ini apabila di soal disebutkan ada biaya emisi atau biaya penerbitan, ya itu nanti dikurangi dengan biaya tersebut. Atau juga istilah lainnya adalah flotation cost. Contoh, PT ABC menjual saham preferen dengan nominal 15.000. Harga jual saham preferen sebesar 18.900. Dividen tiap tahun 1.500. Biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar 150. Hitung biaya saham preferen tersebut. Jawab, KP sama dengan DP dibagi PN. Ya, sama dengan 1.500 ya dari dividen tiap tahunnya dibagi 18.900 harga jual saham preferen dikurangi 150 biaya penerbitan saham atau flotation cost-nya. Jadi biaya saham preferen tersebut adalah 8%. Biaya saham biasa. Biaya saham biasa terdiri dari dua macam, yaitu biaya saham biasa baru yang merupakan ekuitas eksternal. Ini biaya saham biasa baru ini di mana perusahaan mengeluarkan emisi saham baru ke publik. Yang kedua adalah biaya saham biasa, ekuitas internal. Biaya saham biasa baru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Biaya saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya saham biasa karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Menurut model Gordon, perhitungan biaya saham biasa baru memperhitungkan biaya emisi atau flotation cost-nya. Rumus biaya saham biasa baru. KC sama dengan D1 ditambah G dibagi P dikali 1 dikurangi F, di mana KC adalah biaya saham baru, D adalah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, P adalah harga jual saham biasa baru, G adalah pertumbuhan dividen saham per tahun atau growth-nya, F adalah flotation cost-nya. Contoh, saham biasa baru perusahaan terjual dengan harga 3.200, flotation cost sebesar 15% dari harga jual. Dividen yang akan datang diperkirakan sebesar 240 dan dividen diharapkan tumbuh konstan dengan tingkat pertumbuhan 6,5%. Hitung biaya saham biasa baru tersebut. Jawab, KC sama dengan D1 plus G dibagi P0 dikali 1 dikurangi F. Ya, sama dengan 240 ditambah 6,5% dibagi 3.200 dikali 1 min 0,15. Hasilnya adalah 15,3%. Saham biasa sama dengan biaya laba ditahan, merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa perusahaan. Rumus model Gordon KC sama dengan D1 plus G dibagi P0. Nah, yang membedakan dengan saham biasa baru di sini tidak memperhitungkan flotation cost-nya. Contoh, PT ABC mengeluarkan saham biasa yang laku dijual 4.000 per lembar.
Dividen direncanakan akan dibayar sebesar 160 per lembar dengan pertumbuhan atau growth dividen 8% per tahun. Hitung biaya saham biasa tersebut. Dengan menggunakan rumus tadi ya, KC sama dengan D1 plus G dibagi P0 sama dengan 160 plus 8% dibagi 4.000, hasilnya adalah 12%. Biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari seluruh jenis modal yang digunakan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC atau biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan biaya modal rata-rata, komponen utang jangka pendek tidak dimasukkan karena perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang digunakan terutama untuk pengambilan keputusan mengenai investasi jangka panjang. Jadi seperti utang dagang itu tidak ikut dimasukkan. Pada umumnya, utang jangka panjang dan modal sendiri merupakan unsur untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Langkah menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang pertama, mengidentifikasi sumber-sumber dana yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian menghitung biaya modal individual tersebut. Biaya modal untuk setiap sumber dana, misal dari biaya utang obligasi, biaya saham preferen, saham biasa baru, dan saham biasa. Kemudian menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana. Yang terakhir, menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Ini adalah rumus dari Weighted Average Cost of Capital atau WACC. WACC sama dengan WD dikali KB dikali 1 dikurangi tingkat pajak, ditambah WP dikali KP ditambah WC kali KC. Nah, keterangannya WD itu adalah proporsi biaya utang, WP adalah proporsi biaya saham preferen, WC adalah proporsi biaya saham biasa. Nah, ini rumus ini tergantung dari sumber dana yang digunakan oleh perusahaan. Contoh soal, PT ADA menjalankan suatu proyek yang komposisi biaya modalnya adalah sebagai berikut. Dari hutang, saham preferen, dan saham biasa, jumlah modal dari hutang 35 juta, saham preferen 15 juta, saham biasa 50 juta. Proporsi modalnya hutang 35%, saham preferen 15%, dan saham biasa 50%. Biaya modalnya diketahui 7%, 9%, dan 15%. Nah, jika pajak penghasilan yang dibayarkan 40%, ya, maka dari biaya hutang ini kan tadi kan biaya modalnya 7% ini masih KD ya, maka harus dihitung KI-nya. KI itu adalah biaya utang setelah pajak. Jadi 7% dikali 1 dikurangi 0,4. 0,4 ini adalah pajak penghasilan ya, 40%. Hasilnya adalah 4,2%. Ini ya, hutang 4,2%, saham preferen dan saham biasa tetap 9% dan 15%. Karena tadi asumsinya bahwa saham preferen itu dihitung setelah dikurangi pajak. Kemudian proporsi modalnya 35%, 15%, 50%. Biaya tertimbangnya, nah ini dikalikan ya. 4,2% dikali 35%. Dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya, jika dilihat jumlah biayanya ya dinominalkan ya 35 juta dinominalkan dikali 4,2%, hasilnya adalah 1.470.000. Saham preferen 1.350.000, saham biasa 50 juta dikali 15%, 7.500.000. Nah, jumlah biayanya adalah 10.320.000. Nah, dihitung WACC-nya sama dengan 10.320.000 dibagi 100 juta ya, dari jumlah modal itu dikali 100%. Jadi WACC-nya adalah 10,32%. Baik, sampai sini ada yang tanyakan? Silahkan apabila
ingin ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.